Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofik Rasdianto dengan NIM 192959001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai penanganan distonia fetalis pada sapi. Nah, adapun sebelum pelaksanaan, hal-hal yang perlu disiapkan, yang pertama tali untuk menarik si fetus, kemudian yang kedua glove rektal, kemudian masker. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan mendiagnosis terkait situs, posisi dan habitus pada fetus. Nah, hal ini dilakukan dengan eksplorasi melalui vagina. Nah, pada stadium keguntingan atau kelahiran yang pertama, pada serviknya itu terdapat pembukaan, dan ketika dieksplorasi ini kita menemukan yang pertama kepala fetus, kemudian ekstremitas kranialis, dan kemudian ada leher fetus. Nah, sehingga situsnya ditemukan longitudinal anterior. Kemudian terkait posisinya, karena di sini terdapat dorsal fetus berhadapan dengan pubis, maka situsnya yaitu dorsopubis. Kemudian pada distonia ini tidak ditemukan hambatan atau penumpukan baik di ekstremitas maupun di kepala maupun di leher, sehingga posisinya longitudinal anterior, situsnya dorsopubis dan hambatannya tidak ada. Kemudian yang pertama, raih apa yang bisa diraih. Hal ini di rongga pelvis ditemukan ekstremitas kranialis kedua kakinya, sehingga kita lakukan fiksasi kedua kaki. Nah, setelah dilakukan fiksasi dari kedua ekstremitas kranialis, di sini ada hambatan berupa os frontal fetus bertabrakan atau masih terkena os pubis dari induknya, sehingga hal ini apabila kita lakukan penarikan secara paksa, hal ini akan menyebabkan terganggunya atau dapat mengakibatkan adanya kematian di fetusnya. Maka hal ini dilakukan yaitu kita lakukan retropulsi atau pendorongan fetus ke rongga abdomen. Nah, setelah dilakukan retropulsi, kemudian kita tarik fetusnya, kita tarik kedua tangan yang sudah difiksasi pelan-pelan, sembari kita membuat jalan di fetusnya dengan tangan. Hal ini agak bertujuan agar os frontal dari fetus tidak bertabrakan atau bersentuhan langsung dengan os pubis. Nah, boleh minta tolong teman-teman. Nah, pada kali ini kita juga membutuhkan bantuan teman untuk menarik, sehingga kita sebagai operator bisa membantu atau mengarahkan posisi dari fetusnya. Nah, sembari kita menarik ini, kita tentunya harus melakukan koordinasi secara baik agar tidak ada miskomunikasi. Nah, dalam hitungan 1, 2, 3 ini ditarik secara pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Nah, apabila mandibulanya sudah naik, nah ini kemudian dilakukan fiksasi di mandibulanya agar memudahkan kita menarik. Ini maka kita membutuhkan satu operator lagi untuk menarik. Minta tolong teman-teman, ada yang menarik. Nah,
Dalam hal ini situsnya sudah longitudinal anterior, posisinya masih dorsopubis dan tidak ada habitus dan tidak ada hambatan. Nah, kan tetapi di sini masih ada permasalahan, yaitu os vertebrae dari fetusnya ini apabila menariknya ini tidak perlahan, maka akan bertabrakan atau bersinggungan dengan os pubis. Hal ini bisa dilakukan opsi lain selain diputar fetusnya dengan menarik dengan arah caudo dorsal. Nah, sehingga nariknya agak ke atas ya teman-teman. Nah, 1, 2, 3. Nah, oke, sapi sudah lahir secara normal, tidak ada penanganan dan lain-lain. Oh ya, tadi ada sedikit yang terlewat. Apabila tadi kita memasukkan tangan ke rongga pelvis, di situ kan tentunya ada kontraksi. Nah, apabila tangan kita tidak bisa masuk secara paksa, itu dilakukan anestesi secara epidural. Akan tetapi apabila tangan kita masih muat untuk masuk ke rongga pelvis, maka tidak perlu dilakukan anestesi. Sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.